Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Aku mau tahu kondisi hati dia, teman-teman ya. Dia di sini siapapun dia di sini ya. Boleh untuk pasangan kamu, boleh untuk mantan kamu, boleh untuk gebetan kamu, boleh untuk selingkuhan kamu, boleh untuk seseorang yang kamu suka gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi siapapun di sini ya. Untuk siapapun di sini teman-teman yang kamu tanyakan nggak apa-apa ya. Nah, aku mau tahu teman-teman ya, bagaimana teman-teman kondisi hati dia di hari ini ya. Bagaimana kondisi hati orang yang kamu tanyakan? Bagaimana kondisi hatinya orang yang kamu tanyakan di pikiran kamu ya. Kondisi hatinya dia di hari ini. Bagaimana nih kondisi hati orang yang kalian tanyakan di pikiran kalian, teman-teman. Nah, bagaimana kondisi dia di hari ini? Kondisi hatinya, kondisi hati dia ya di hari ini. Apakah kondisi hatinya itu ya terkoneksi dengan kamu, teman-teman? Kondisi hati dia, kondisi hati dia di hari ini ya. Apakah terkoneksi dengan kamu kondisi hatinya? Oke, aku akan ambil 4 kartu ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Aku kasih tahu ini pembacaan umum. Aku di sini tidak meramal kamu dan seseorang yang kamu tanyakan saja. Tapi di sini aku meramal semua orang, banyak orang. Tentunya kalian berbeda-beda ya kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri. Aku ambil 5 deh, jadi biar banyak ya. Nah, 5 tebaran ya. Nah, perbedaan tadi ya, perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri sekali lagi. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali, teman-teman ya, bisa jadi ya. Itulah kelemahan kamu nonton versi YouTube ya. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka bener-bener energi kamu yang ketarik gitu ya. Kenapa? Ya karena aku tahu wajah kalian, ya tahu nama kalian, tahu kelahiran kalian. Ini aku nggak bisa. Ini energi banyak orang gitu ya. Jadi kalau semisal pembacaan aku dari awal udah nggak cocok, ya jangan dipaksa untuk cocok. Anggap aja hiburan ya. Mending konsultasi pribadi dengan saya. Untuk konsultasi pribadi, aku melayani mulai dari asmara, karir, bisnis hingga keuangan ya. Untuk konsultasi pribadi silahkan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Kalau masih bingung milihnya, silakan di-pause, atau kalau enggak, kamu ulang dari awal. Kalau semisal, Kak, aku nggak mau pilih satu, Kak, aku mau pilih semuanya. Nggak apa-apa, asal dengan orang yang berbeda. Contoh misalnya ya, ini kamu peruntukkan pasangan kamu, ini kamu peruntukkan untuk mantan kamu, ini kamu peruntukkan untuk selingkuhan kamu, ini kamu peruntukkan untuk gebetan kamu, ini kamu peruntukkan untuk seseorang yang kamu suka. Nggak pernah ada hubungan, tapi kamu suka aja sama dia. Kamu penasaran gitu, kira-kira gimana sih kondisi hati dia, apakah terkoneksi dengan saya, nah gitu loh ya. Kalau masih bingung milihnya, silakan di pause, atau kalau enggak, kamu ulang dari awal. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Bagaimana kondisi hati dia di hari Minggu ya, apakah terkoneksi dengan kamu? Ada the high practice, page of cup. Kondisi hati dia sedang terpukul, teman-teman ya. Batin dia, hati dia lagi menangis ya. Lagi terpukul kondisi hatinya ya karena kamu di sini. Jadi terkoneksi dengan kamu ya. Untuk nomor 1, apakah terkoneksi dengan saya, Kak? Iya, terkoneksi dengan kamu. Kurasa kamu di sini sebagai pihak ketiga deh ya. Mungkin kamu di sini berhubungan sama seseorang yang sudah berumah tangga ya. Sekali lagi, mungkin kamu berhubungan sama seseorang yang sudah berumah tangga dan kamu sebagai pihak ketiga, saya melihatnya ya, atau kamu cinta rahasia, pasangan rahasia kayak gitu ya. Dan aku melihatnya hubungan kamu sama dia saat ini kurang bagus ya, saat ini kurang bagus, teman-teman. Tapi aku melihatnya walaupun dia ini terpukul hatinya karena kamu, karena dia nggak siap dengan perpisahan bersama kamu, tapi ini orang pikirannya ya siap untuk melepaskan kamu. Seperti itu ya, dia siap melepaskan kamu di sini, teman-teman ya. Jadi di sini antara hati dan logika berlawanan ya. Hati dia tidak mau jauh dari kamu, hati dia ingin kamu, hati dia ingin selalu bersama kamu, cinta kamu ya, kasih sayang kamu. Dia ingin berkeinginan ya kamu dan dia saling memberikan cinta, saling memberikan kasih sayang ya.
dia ingin memiliki kamu seutuhnya, teman-teman. Itu harapan dia di hatinya sebenarnya ya. Tapi pikiran dia menolak di sini ya. Karena dirasa kamu di sini kamu main-main di sini. Kamu nggak serius sama dia. Itu loh ya. Ya. Jadi kamu rela menjadi pasangan rahasia dia karena kamu main-main gitu loh di sini. Mungkin kamu di pikiran dia malah negatif thinking dengan kamu di sini ya. Malah di sini kamu dirasa ingin sesuatu dari dia di luar cinta yang murni gitu. Jadi kata dia, walaupun walaupun hati aku begitu terpukul ya, hati aku begitu sedih, hati aku nangis ya, aku sedih banget, aku nggak siap sebenarnya meninggalkan dia, tapi aku harus meninggalkan dia, aku harus meninggalkan dia. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kondisi hati dia di sini sedih banget teman-teman, menangis ya teman-teman, eh karena nggak sanggup meninggalkan kamu, tapi pikiran dia atau logika dia berkata, memang sebaiknya ya harus ditinggalkan saja hubungan ini. Memang sebaiknya dia aku tinggalkan saja. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, di sini kamu di lindung Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces ya, Pisces paling kuat nih energinya teman-teman. Lanjut nomor 2 ya. Bagaimana kondisi hati dia di hari Minggu? Apakah terkoneksi dengan kamu? Kita lihat ya. Ada Seven of Sword dan Ten of Cup di sini. Karena aku mendapatkan Seven of Sword ya, berarti ini hanya pendugaan. Karena Sword itu berhubungan dengan pikiran ya, pikiran, logika, pendugaan ya. Itulah Sword. Jadi aku tidak mau berkata ini sudah ada yang sudah berumah tangga. Saya nggak mau berkata, tapi pendugaan di sini ya. Ya, kamu menduga-duga apakah si dia udah berumah tangga ya? Nah gitu loh. Terus si dia pun juga menduga-duga kamu, apakah dia tuh udah punya istri ya, atau udah punya suami ya, cuman nggak ngomong ya sama aku. Nah, gitu loh. Jadi kalian berdua saling saling menduga di sini, gitu aku melihatnya ya. Bagaimana Kak kondisi hatinya? Apakah terkoneksi dengan saya? Iya, terkoneksi dengan kamu di sini, teman-teman. Jadi kondisi hatinya itu dia lagi bahagia ya teman-teman, lagi bahagia banget ya. Kenapa? Karena dia merasa beruntung kenal sama kamu, ya. Kenapa? Karena kamu bagus ya keuangannya di sini teman-teman ya. Aku yang melihat kamu nomor 2 di sini. Aku melihatnya kamu bukan pengangguran, kamu punya pekerjaan yang bagus gitu ya. Kalau misalnya berkelimpahan sih enggak ya, stabil sih enggak, tapi seimbang gitu loh, ya. Jadi kan gini ya, seimbang dulu ya, di atas seimbang baru stabil, di atas stabil baru berkelimpahan. Nah, kalau ini sih cukup bagus lah kayak gitu ya. Ini pada titik seimbang. Jadi kalau kamu bicara bicara perekonomian ya, keuangan, kamu ini seimbang teman-teman. Nah, jadi dia di sini dia bersyukur bertemu sama kamu ya, ya. Karena dia melihat kamu dari keuangan kamu. Hati-hati ini orang punya niatan gak baik sama kamu. Oke? Jadi bagaimana kondisi hatinya, bahagia banget ya kenal kamu, karena kamu dirasa seseorang yang apa? Yang bisa yang kedepannya gitu ya bisa membantu keuangan dia seperti itu. Karena dia melihat kamu bagus keuangannya teman-teman seperti itu. Karena dia melihat kamu punya punya bisnis yang bagus ya. Kurasa kamu di sini berbisnis ya, kamu punya bisnis yang bagus, jadi dia merasa wah gue kalau misalnya nanti lagi ada masalah keuangan, gue butuh duit, nah gue akan minta tolong sama dia. Nah maksudnya minta tolong sama kamu teman-teman gitu loh ya. Nah itu sudah ada di niatannya, sudah menjadi target kamunya di sini gitu loh ya. Kamu menjadi target dia. Jadi kalau dia butuh uang tuh nanti bakal ngomong sama kamu, dia berharap ada bantuan keuangan dari kamu gitu loh ya. Cuman ini menduga-duga ya, tunggu dulu deh, ngerem. Aku kalau lagi butuh uang jangan langsung yang ngomong sama dia, aku harus ngerem, aku takutnya dia ini udah menikah. Nah itu yang aku katakan tadi, pendugaan ya, sword ya, ada kata seven of sword ya, sword pendugaan di sini. Cuman dia di sini katanya kalau mau chat kamu teman-teman jangan langsung chat katanya ya. Tunggu dulu, cari aman dulu kali aja dia udah menikah gitu teman-teman. Dia takut banget kamu tuh udah menikah teman-teman. Itu sih pendugaan dia saja ya, tapi dia nggak tahu faktanya di sini kamu udah menikah atau belum, dia nggak tahu di sini gitu loh ya. Pendugaan saja, makanya dia lebih kepada hati-hati dulu, cari aman dulu ya, cari aman di waktu-waktu yang sekiranya kamu tidak bersama pasangan kamu kalau kamu menikah ya gitu loh. Jadi bisa chat sama kamu itu ketika kamu lagi nggak sama dia. Contoh misalnya kamu lagi kerja gitu ya. Nah kalau kamu kerja kan otomatis kan nggak sama pasangan gitu loh. Nah gitu loh maksudnya aku ya.
Jadi di sini dia punya niat nggak baik ya. Jadi bagaimana Kak kondisi hati dia? Bahagia. Dia merasa bahagia, merasa beruntung ya, kenal sama kamu. Yang kata dia kamu sudah cukup bagus secara perekonomian, secara keuangan. Jadi bisa dijadikan tempat keluh kesah dan tempat bantuan keuangan ya. Apa dia berharap ada bantuan keuangan dari kamu seperti itu, teman-teman. Dan ini sudah menjadi dan ini di hari ini ya dia punya niatan ini loh bakal pinjam uang sama kamu di hari ini ya, ada potensi di hari ini dia bakal cerita ya, ngarang cerita gitu yang inilah itulah padahal tidak sesuai fakta di sini. Jadi kamu hati-hati kalau di hari ini dia itu cerita yang macam-macam ya, aku inilah contoh misalnya ya, saudara aku ada yang meninggal loh, ini itu bohong ya, semuanya bullshit ya. Seven of Swords di sini teman-teman, Seven of Swords ya, ini negatif ya. Jadi kalau dia cerita yang macam-macam sama kamu di hari ini itu bohong ya, itu bullshit ya, nggak sesuai, nggak ada di sini ya. Tapi dia memang pengen uang gitu loh ya, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman buat kamu yang pilih nomor 2. Oh ya, terkadang ini udah kejadian kemarin ya, kalau kemarin dan hari ini nggak kejadian tapi kebaca begini di akun, kamu hati-hati besok lusa ya, besok hingga lusa kamu tetap berhati-hati ya. Oke. Oke, itulah gunanya kamu nonton tarot seperti ini, jadi kamu bikin waspada gitu loh ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lanjut, bagaimana kondisi hati dia di hari Minggu, apakah terkoneksi dengan kamu? Kita lihat ada kartu Four of Cup, ada Knight of Pentacles. Iya, terkoneksi dengan kamu di sini. Bagaimana kondisi hati dia, Kak? Kondisi hati dia merasa ini loh, berhati-hati sama kamu, ya. Jadi dia merasa insecure ya, dia merasa nggak aman sama kamu, ya, teman-teman. Dia merasakan tidak aman sama kamu, sehingga dia apa ya, logika dia ya, memaksa dia untuk berhati-hati kepada diri dia sendiri, seperti itu. Berhati-hati kepada kamu, teman-teman, ya. Dan dia di sini berpikir keras teman-teman, sebaiknya dia itu apa sama kamu ya, kedekatan dia kalau semisal kamu sama dia udah cukup lama kenal ya, dia berpikir keras di sini ya, mempertimbangkan ya, deket sama kamu itu dilanjutkan atau sampai di sini saja, seperti itu ya, karena dia merasakan berbagai kejanggalan akhir-akhir ini ya, dia merasakan berbagai kejanggalan yang dia rasakan dari kamu teman-teman. Dan itu merupakan kejanggalan negatif loh ya di sini, ya. Oke. Ini ada sesuatu yang bagi dia tuh kayak di luar nalar gitu teman-teman ya. Makanya dia merasa ini menjanggal banget dan ini auranya negatif ya. Tapi saya nggak mau terlalu yang langsung mengejas, ah ini orang ini nggak baik gitu ya. Orang ini patut ditinggal saja, nggak perlu aku dekat sama dia. Nggak kayak gitu ya. Tapi di sini dia juga ada pemikiran ini mungkin cuma feeling aku ya. Ini mungkin cuma feeling aku, kali aja ini hanya perasaan aku saja. Jadi aku mau tetap deh deket sama dia. Cuman aku mau lebih berhati-hati dibanding kemarinnya. Nah, gitu. Karena di sini dia merasakan aura-aura negatif gitu ya. Berbagai kejanggalan yang dia rasakan dari kamu, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi itulah kondisi hati dia, ya. Jadi dia logika dia memaksa diri dia sendiri untuk berhati-hati kepada kamu sehingga hati dia hati-hati sama kamu seperti itu ya. Oke, itu sih di sini. Oke ya, terkoneksi ya dengan kamu. Oke, di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Lanjut di sini, bagaimana kondisi hati si dia di hari Minggu, apakah terkoneksi dengan kamu? Kita lihat ya, ada kartu Queen of Pentacles, ada Five of Swords. Sebenarnya kondisi sebentar. Sebenarnya dia tuh mencintai kamu loh ya, teman-teman. Oke. Tapi aku rasa ini kamu bukan pacar deh. Ini bukan pacar kamu deh ya. Tapi lebih kepada yang dekat gitu ya. Dekat dan kamu pernah ada bantuan keuangan dari dia. Saya melihatnya ya. Karena ini Queen of Pentacles dapatnya ya. Kurasa kamu berhubungan sama seseorang yang pengusaha di sini ya, pengusaha, pebisnis atau wirausaha yang sukses gitu loh. Jadi ini sudah pada posisi berkelimpahan teman-teman ya, berkelimpahan secara finansial. Jadi bisnis dia ini udah jalan lancar gitu ya teman-teman. Jadi kamu berhubungan sama orang seperti itu ya. Kalau semisal dari awal nggak cocok ya, jangan dipaksa untuk cocok loh ya.
Ya. Nah, yang aku lihat tuh kayak gitu ya. Ini seorang bos gitu ya, pengusaha yang udah punya karyawan gitu ya. Atau kalaupun nggak punya karyawan, dia udah besar gitu usahanya gitu ya, teman-teman. Dan berhasil ya, secara finansial aman ya, berkelimpahan teman-teman. Ya, aku melihatnya si dia ini sudah menikah deh ya. Aku melihatnya dia udah menikah, bahkan dia punya anak, teman-teman. Jadi, bagaimana kondisi hati dia? Dia sebenarnya sayang sama kamu, ya. Cuman karena dia bagaimanapun dia ini mau setia kepada pasangan sahnya, ya. Dan dia juga nggak mau apa ya, ada pemikiran gitu ya, jangan sampai masa depan anak-anak aku hancur karena aku, gitu teman-teman. Ya karena kamu, teman-teman. Jadi katanya di sini memang dia ini kepikiran sama kamu ya, dia pengen sekali kasih kamu keuangan, tapi dia juga mikir ya, bagaimana dengan istri aku atau suami aku, bagaimana dengan anak-anak aku. Jadi masih ada yang lebih penting gitu loh ya. Siapa? Istri sah aku di rumah dan anak-anak aku yang lebih penting dengan uang hasil kerja keras aku. Gak mungkin aku mendahulukan si dia. Maksudnya kamu, teman-teman ya. Misalnya kamu bernama Michelle ya, gak mungkin uang hasil kerja aku itu aku dahulukan untuk Michelle, gak mungkin. Tapi aku harus mendahulukan pasangan sah aku dan anak-anak aku ya. Nah gitu teman-teman. Oke, jadi bagaimana kondisi hatinya? Galau ya, ada rasa galau, ada rasa sedih ya, karena nggak bisa kasih kamu keuangan gitu. Jadi ini terkoneksi dengan kamu ya. Nomor 4, terkoneksi dengan kamu. Jadi hati dia sebenarnya ingin sekali teman-teman membantu kamu ya, membantu kamu keuangan. Tapi dia melihat juga bahwa di rumah tangga dia lagi butuh juga, terutama anak-anaknya di sini ya, terutama si anak di sini yang butuh banget keuangan. Jadi tentunya dia lebih mendahulukan di rumah tangga dia sendiri, pasangan dia dan anak-anaknya kayak gitu loh. Nah, sehingga dia ada pemikiran uang ini nggak cukup kalau aku kasih untuk Michelle. Nah, jadi dia sedih teman-teman, sedih sama kamu. Tapi mau gimana lagi ya? Harus ditega-tegain sama kamu. Kenapa? Karena anak dan pasangan saya bagi dia lebih penting gitu loh. Nah, ya. Itulah kondisi hati dia dan terkoneksi dengan kamu ya. Di sini kamu deal dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Lanjut nomor 5. Bagaimana kondisi hatinya ya? King of Swords, Three of Pentacles. Teman-teman, buat kamu yang pilih nomor 5 di sini, ini juga hati-hati ya. Ini ada kartu King of Swords ya. Jadi dia bermain akal-akalan di sini ya. Dia bermain akal-akalan. Jadi sedang ada akal-akalan yang negatif di sini, lebih kepada negatif ya di sini ya. Hati-hati, di hari ini dia bakalan ada cerita sama kamu. Ini kayak itu kayak ya, semuanya bullshit di sini. Ya, semuanya bullshit. Dia ini pasti dia intinya gitu ya, pinjam uang di sini, pinjam uang atau minta uang gitu di sini sama kamu di hari ini, ya. Jadi bagaimana kondisi hati dia? Kondisi hati dia gini nih teman-teman. Memang ini orang lagi ada masalah ya. Memang lagi ada masalah. Jadi di sini memang keadaan dia lagi nggak bagus teman-teman ya. Dia lagi ada masalah. Cuman ini ditambah-tambahi gitu loh yo. Jadi kalau ngomong itu memang benar apa yang dia ceritakan benar, cuman dilebih-lebihin gitu teman-teman ya. Dilebih-lebihin. Ini ada kartu King of Swords ya. Dia main akal-akalan di sini. Dilebih-lebihkan gitu. Contoh misalnya ya, orang tuaku lagi sakit. Aku sudah bawa dia ke dokter. Aku udah habis 1 juta, tapi ternyata masih belum ada baikan juga nih orang tua aku. Nah, itu bohong teman-teman, padahal cuman habis 200.000 misalnya. Nah, kata dia, orang tuaku nih parah loh sakitnya, kayaknya aku kudu ini deh, aku pinjem uangnya boleh nggak? Nah gitu loh, dia mengada-ada. Memang bener ya, memang bener di sini orang tua dia sakit, cuman ini berlebih-lebih gitu loh. Paham gak sih? Nah, jadi kamu kudu hati-hati. Kalau kamu mau ngebantu dia, silahkan kasih aja bantuan, tapi jangan banyak ya. Cukup menghargai aja ya, karena kalau kita nggak menghargai juga bahaya ke kitanya. Itu pun kalau kamu punya uang ya. Kalau kamu nggak punya uang, tapi sih aku melihatnya kamu bagus keuangan kamu teman-teman ya. Masalahnya kamu nih bagus keuangannya, makanya di pikiran dia apa, kalau dia mengadu sama kamu bakal bisa ngebantu keuangan karena di pikiran dia bagus keuangan kamu gitu loh. Dan aku pun juga demikian, aku di sini sebagai reader ya, aku melihat kamu cukup bagus keuangannya gitu ya, gitu teman-teman. Jadi kalau kamu
kalau mau ngasih nggak perlu banyak-banyak, yang penting kamu bantu aja kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Jangan sampai seperti yang dia mau. Contoh misalnya ya, aku butuh 20 juta. Jangan kamu kasih 20 juta juga. Itu bullshit, itu bohong gitu loh ya. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kondisi hati dia? Kondisi hati dia lagi sedih karena suatu masalah, teman-teman ya. Tapi dia punya pemikiran untuk melebih-lebihkan cerita pada masalah tersebut dengan cara apa? Dengan cara dia tumpahkan kepada kamu ya kesedihan dia untuk memecahkan masalah dia. Cuman berlebih-lebih gitu loh, teman-teman. Nah, ini terkoneksi dengan kamu ya. Nomor 5, terkoneksi dengan kamu. Jadi kondisi hati dia lagi sedih, tapi sedih itu nggak ada kaitan sama kamu, tapi masalah dia sendiri. Sekali lagi, kondisi hati dia lagi sedih, tapi kesedihan itu tidak ada hubungannya sama kamu, tapi ini masalah dia sendiri, teman-teman. Cuman untuk mensolusi masalah dia sendiri, dia berkepikiran untuk ada bantuan keuangan dari kamu, seperti itu loh ya. Nah, jadi hati-hati, omongan dia di hari ini bakal berlebih-lebih gitu ya, tidak seperti yang kenyataan ya. Berlebih-lebih memang benar sih, fakta sih, masalah itu, tapi berlebih-lebih gitu loh ya. Oke, silakan mohon dihati-hati aja ya, nomor 5 di sini. Oke. Di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Lanjut habis dah ya. Sekali lagi teman-teman, ini hanya pembacaan umum, jadi bila kamu penasaran dengan energi kamu sendiri, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi silakan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk like ya, share, mohon di share ya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe, teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelimpahan rezeki, keberkahan rezeki ya oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.